Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan ibu ya. Jangan sampai bosan. Nah, ini mungkin akan jadi pertemuan terakhir kita untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pembahasan contoh soal materi statistika, di mana untuk materinya yang sudah ibu berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ibu mau tanya nih, kalian itu masih ingat nggak kita itu sudah mempelajari tentang apa saja? Nah, kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data dan letak data berkelompok dan ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun kelompok. Untuk ukuran pemusatan dan letak data berkelompok, itu ada min atau rata-rata hitung, median, modus. Dan letak datanya itu ada kuartil, desil, dan persentil. Terus selanjutnya, untuk ukuran penyebaran data, itu ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam mutavariansi, terus simpangan baku, terus koefisien variasi. Nah, minggu lalu kan ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian kan 2 kali. Setelah ibu koreksi, ternyata dari kalian itu mengerjakannya itu hampir sama ya. Terus kesalahannya juga sama. Nah, di sini ibu membuat materi ini. Mungkin ini itu garis besar dari yang kalian kerjakan ya. Mungkin ibu akan membahas kenapa itu kalian itu banyak yang salahnya itu di bagian mana, di bagian sini, dan sini. Nah, di sini ibu akan membahas seperti itu. Jadi tidak akan mengulang materi karena ibu sudah memberikan materinya pada pertemuan minggu lalu. Tinggal kalian nanti bisa melihat lagi video-video yang sudah ibu berikan. Begitu ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, kalian jangan lupa untuk presensi ya, karena nanti presensinya akan ibu lihat apakah kalian itu benar-benar mengikuti pembelajaran atau hanya sekedar membuka chat WA grup saja begitu. Oke, hari ini kita akan memulai ya pembahasannya mengenai contoh soal materi statistika. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data setelah menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan. Manfaatnya, dengan mempelajari statistika dapat melakukan analisis data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ingat kembali ya. Nah, di sini ada mau di Ayunda ya. Ada mau di Ayunda. Tahu nggak sih? Nah, di sini kalian itu kemarin kan sudah mengerjakan soal-soal. Nah, setelah ibu koreksi, dari kalian semua yang sudah mengerjakan, rata-rata kalian itu disalahnya itu di sini. Yang pertama, data tunggal dan data berkelompok. Maksudnya itu kalian itu masih bingung mana yang merupakan data tunggal dan mana yang merupakan data berkelompok. Nah, nanti ibu akan menjelaskan. Setelah itu panjang kelas. Nah, pas kalian mengerjakan itu ada yang misalkan panjang kelasnya 5, kalian 10. Sebenarnya itu poin yang sangat mudah ya, tapi kalian itu malah masih keliru, jadi nilainya juga tidak maksimal kan. Itu dapat mengurangi nilai kan, jadi itu eman-eman gitu. Selanjutnya perbedaan min dan median. Dari kalian masih ada yang keliru mengenai min dan median. Misalkan ditanya min, kalian mengerjakannya itu median, begitupun sebaliknya. Terus, bagaimana menentukan kelas kuartil, desil, persentil data? Nah, ini banyak yang masih salah nih. Di sini menentukan kelas kuartil. Kalau untuk menghitungnya itu sih sebenarnya sudah benar, tapi karena kalian salah memasukkan, jadi salah semua gitu, masih keliru. Nah, selanjutnya
Ada yang masih bingung mengenai bedanya ragam dengan varians. Ragam sama ini maksudnya itu simpangan baku ya. Mohon maaf, ini ragam sama variansi kan sama, ini salah ketik. Oke. Kita lanjut yang pertama mengenai data tunggal dan data berkelompok. Ini. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, data berkelompok adalah data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Biasanya data kelompok itu disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi itu seperti ini ya. Ini namanya tabel frekuensi. Nah, contoh di sini ada data tunggal. Biasanya kalau di soal itu untuk yang namanya data tunggal itu datanya seperti ini, menyebar seperti ini ya, tidak dalam bentuk tabel. Misalkan di sini diketahui data 6, 5, 7, 4 dan sebagainya di sini. Ini itu merupakan data tunggal. Terus di sini data kelompok ya bentuknya seperti ini tadi, disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, dari kalian itu malah ada yang mengerjakan datanya itu data tunggal, tapi mengerjakannya itu menggunakan data kelompok, misalkan mencari median. Nah, kalau misalkan ini kan tinggal mencari nilai tengah dengan mencari letak median, terus kemudian dihitung dengan menggunakan rumus median pada data tunggal, tapi kalian masih menggunakan data kelompok, kan itu keliru. Nah, untuk data kelompok ada lagi ini. Data kelompok ini bisa disajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Tapi ini sebenarnya nanti kalian ubah juga menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan jangkauan atau rank. Nah, kalian pasti mesti ingat rumus jangkauan itu apa? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari data ya. Terus yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk banyak kelas, rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Mungkin kalian bisa lihat pada LKS kalian atau modul halaman 34 atas itu ada yang poin G, itu ada banyaknya kelas. Terus yang ketiga itu ada panjang kelas atau P. Nah, panjang kelas juga ini yang jadi masalah, kalian masih salah. Di modul halaman 34 juga ya ada, mungkin kalian bisa lihat. Terus menentukan interval kelas. Yang kelima, membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Turus itu apa? Turus itu yang kayak garis-garis itu. Kalau misalnya 5 nanti digaris kayak pas perhitungan pemilu atau perhitungan kalian dulu pas SD tua kelas atau apa, itu kan biasanya menggunakan garis-garis seperti itu. Nah, lanjut. Ini selanjutnya kesalahan kalian yang lainnya itu menentukan panjang kelas data berkelompok. Panjang kelas adalah hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Rumusnya itu ada 3. Untuk P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ini biasanya itu untuk misalkan soalnya itu bentuknya dalam bentuk histogram, itu biasanya pakai ini untuk menentukan apa namanya panjang kelas. Atau ini kalau misalkan menggunakan tabel ya, tabel frekuensi juga sama. Terus yang untuk P sama dengan XI ditambah 1 dikurangi XI, itu maksudnya selisih 2 titik tengah kelas interval yang saling berurutan. Nah, itu biasanya nanti kan diketahui titik tengahnya, terus nanti kalian cari titik tengahnya itu. Misalkan titik tengah yang pertama itu 35,5, terus yang titik tengah yang kedua itu 45,5, nanti rumusnya berarti 45,5 dikurangi 35,5. Nah, nanti ketemu panjang kelasnya itu berapa. Nah, untuk rumus yang ini gimana?
Yang ketiga, yang terakhir, yaitu P sama dengan R dibagi K atau sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Itu untuk data, biasanya itu nanti ada data menyebar ya, data yang tidak dalam bentuk tabel tapi seperti data tunggal tapi banyak sekali. Misalkan nomor sepatu 37 sampai 40. Nah, misalkan 37 sampai 37 itu ada 5, terus 38 ada 2, 39 ada, misalkan ada 10 anak, terus 40 ada 5 anak. Lah, itu kan kalau data tunggal kan terlalu banyak sekali ya. Nah, untuk biar praktis itu bisa kalian ubah menjadi ini, apa namanya, tabel frekuensi dulu. Terus kemudian nanti kalian bisa mencari panjang kelasnya kalau misalkan mau membuat tabel frekuensi. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh untuk mencari panjang kelas. Nah, panjang kelas kan biasanya kan kemarin juga pada saat kalian mengerjakan kan, itu banyak sekali yang masih keliru. Seharusnya panjang kelas itu mudah sekali ya. Tinggal ini rumusnya P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Di sini bisa kalian lihat ya, 49 kan batas atasnya itu kan 55. Terus batas bawahnya kan 49. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, disubstitusikan sehingga didapat 55 tadi batas atas dikurangi 49 itu batas bawah ditambah 1 sama dengan hasilnya itu 7. Atau bisa dengan cara lain, mungkin kalian bisa mengurutkan dari 49 ke 55. Itu ada 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, setelah dihitung ada 7. Jadi panjang kelasnya itu ada 7. Seperti itu. Udah sekali ya. Jadi kalau misalkan kalian dari panjang kelasnya sudah salah, dan nanti kesananya juga salah dalam perhitungannya. Sebenarnya kalian itu sudah mengerjakan sudah benar, dari rumus juga sudah benar, tapi untuk panjang kelasnya itu banyak yang masih keliru. Jadi kan nanti mengurangi poin. Oke. Nah, di sini Ibu hanya akan membahas min dan median karena dari kalian banyak yang masih keliru. Nah, bedanya min sama median atau min itu rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Berarti kalau misalkan dari soal itu yang diminta rata-rata, berarti itu kan yang dicari min. Jangan kebalik, yang dicari min tapi kalian menghitungnya malah menggunakan rumus median. Seperti itu. Nah, di sini juga Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan kemarin ya. Ibu tidak akan mengulang lagi, Ibu hanya akan mereview kembali. Nah, di sini rata-rata median suatu data dapat ditentukan dengan 3 cara. Namun biasanya kalau yang di soal yang banyak dipakai itu menggunakan rumus yang ini karena ini yang paling mudah. Dan memang kebanyakan juga menggunakan rumus ini kalau dalam data berkelompok. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI, di mana I-nya itu dari 1 sampai K dibagi sigma dari frekuensi itu dari I sama I-nya itu dari 1 sama dengan K sama. Nah, ini tuh rumusnya. Nah, ini bisa kalian lihat di contoh ya. Ini ada tabel. Di sini ada carilah rata-rata hitung pada tabel frekuensi. Nah, untuk di sini mungkin Ibu juga sudah sedikit menjelaskan ya pada pertemuan minggu lalu. Bahkan sudah lebih lengkap begitu ya. Kalau di sini Ibu hanya akan membahas yang menggunakan rumus yang pertama saja, yang menggunakan FI kali XI. Nah, ini gampang sekali. Untuk XI-nya itu diperoleh dari mana sih, Bu? Dari nilai tengah. Nilai tengah dari ini. Ini maksudnya itu 3 ditambah 5 dibagi 2. 3 tambah 5 kan 8, dibagi 2 kan 4. Ini juga sama. Dan seterusnya. Nah, sehingga untuk FI dikali XI diperoleh 3 kali 4, 12, 5 kali 7, 35, dan seterusnya. Kemudian ini kan ada yang menggunakan rumus yang pertama itu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI
dimana tadi FI kali isinya itu totalnya ada 472 dibagi 40 itu dari jumlah frekuensi atau jumlah dari datanya, dihasilkan 11,8. Sebenarnya kalau kalian menggunakan yang 2 dan 3 juga hasilnya itu sama. Kemarin juga ada yang mengerjakan dengan menggunakan rumus ini, FI kali CI, tapi banyak yang masih keliru, tidak dikalikan P, malah cuma sampai ini. Nah, kalau mending kalau maksudnya misalkan kalau mau mudah itu menggunakan rumus yang pertama saja, seperti itu. Kemudian untuk yang mediannya itu merupakan nilai tengah atau nilai yang terletak di tengah-tengah dari suatu data. Kalau untuk data berkelompok rumusnya itu ini, median sama tengah, tapi bawah kelas median ditambah setengah N, dimana N itu banyaknya data, atau biasanya itu sigma dari FI ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Nah, ini itu rumusnya. Kemarin masih ada yang salah, kemarin ada yang dicari median tapi malah menggunakan rumus min, kebalik. Terus di sini ada, untuk menentukan kelas median, kelas interval itu bisa dicari dengan menggunakan rumus n/2 atau setengah dikali n. Sama saja ya. Ini untuk, nah ini ada contohnya juga. Carilah median dan modus. Ini mungkin bisa kalian lihat juga pada video sebelumnya ya, yang materi tentang ini. Ini ada tabel frekuensi. Nah, untuk mencari median, pertama kalian mencari dulu kelas mediannya, udah ketemu, kemudian ditentukan di interval mana, interval yang ketiga, dimana intervalnya itu 24 sampai 28. Nah, ini berarti panjang kelasnya berapa? Nah, panjang kelasnya berarti 524 sampai 28. Itu ya. Ini sudah ketemu seperti ini. Kemudian dari kalian itu ada yang masih keliru mengenai kuartil. Sebentar. Desil dan persentil. Ini ukuran letak data. Nah, untuk kuartil dalam data berkelompok kan sekarang sudah ini ya di catatan. Misalkan kuartil bawah itu sama dengan Q1, kuartil tengah itu Q2, dan kuartil atas itu Q3. Tapi kemarin kan ada soal yang kuartil atas, kalian itu banyak yang masih mengerjakan menggunakan Q1, sedangkan Q1 itu sebenarnya kuartil bawah, dan kuartil itu beda-beda loh. Kalau misalkan yang ditanya itu kuartil 3, berarti untuk kelas kuartil ke I-nya harusnya kalau misalkan yang ditanya kuartil atas itu kan Q3, berarti I-nya itu diganti 3 dikali nanti N-nya itu berapa dibagi 4. Nah, pas kemarin itu yang ditanya kuartil atas tapi banyak yang masih menjawab I-nya itu 1, padahal 1 itu kan untuk kuartil bawah. Nah, jadi perhatikan baik-baiknya, ini I-nya itu dari 1, 2, dan 3. Ini kalian catat baik-baik, perhatikan baik-baik. Terus untuk desil juga sama, untuk kelas desil juga kalian masih ada yang keliru. I-nya itu misalkan I desil ke 6, harusnya kan I-nya itu 6, tapi ada yang I-nya itu 4, nggak tahu itu dari mana 4. Harusnya kan I-nya itu kan 6. Kalau misalkan yang ditanya D6 atau desil ke 6, ya I-nya juga harus 6 dibagi 10 dikali M, seperti itu. Nah, ini itu dari 1 sampai 9. Terus untuk persentil juga sama, misalkan ada persentil ke 75, berarti I-nya itu 75 dibagi 100. Ini untuk kelas persentil, I-nya itu dari 1 sampai 99. Ini ada contoh soalnya itu kan kuartil bawah berarti Q1, kalau kuartil tengah itu Q2, kuartil atas itu Q3. Nih, kalian bisa lihat kan 1/4 karena Q1 atau kuartil bawah. Terus desil ke 6 itu kan D6,
ininya berarti I nya itu diganti 6 dibagi 10, ini N nya karena 40 ya, tuh sama, ini juga sama. Nah ini kalau ini untuk penjelasan mengenai kelas, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya mengenai ukuran penyebaran. Nah dari sini, dari kalian yang masih keliru itu untuk bedanya ragam atau variansi dengan simpangan baku. Rumusnya itu kan sebenarnya ini kan, sebenarnya kan rumusnya kan ini. Nah ragam atau variansi ini sudah ada, kalian bisa dibaca sendiri. Nah ini kan rumusnya kan, untuk variansi itu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar. X barnya itu maksudnya min atau rata-rata. Jadi kalau mau menghitung ini, kalian harus menghitung pertama rata-rata, hitungnya dulu, baru nanti dimasukin ke rumus ini. Ini jangan lupa dikuadratkan terus nanti dibagi N. Nah ini untuk simpangan baku rumusnya akar dari variansi atau akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Ini ya, dari kalian itu rumusnya sudah benar, cuman akarnya itu yang ketinggalan, masih kurang akar, jadi hasilnya juga salah. Itu ya, perhatikan baik-baik, karena itu juga penting. Kalau misalkan akarnya nggak ketuliskan, nanti hasilnya juga. Silakan untuk yang belum mengumpulkan tugas bisa sekarang mengumpulkan ya, karena akan saya setor nilainya itu ke Basuki pada hari Jumat. Jadi nanti kalau kalian ada yang belum mengumpulkan, berarti kalian tidak ada nilainya. Begitu, jangan lupa terus dipelajari terus materi mengenai statistika, karena materi statistika itu sangat mudah. Kalau kalian salah kan eman-eman begitu ya, karena ini mudah sekali. Jadi kalau ujian pun mungkin ini bisa dikerjakan terlebih dahulu karena sangat-sangat mudah. Nah jadi tetap diperhatikan ya, dan detail-detail mengenai ini juga, rumus-rumus juga tetap diperhatikan. Oke, begitu cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak videonya, dan sampai jumpa lagi pada mungkin nanti kalau misalkan waktu bisa. Itu yang, terima kasih atas perhatiannya kalian dan telah menonton video ini. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.